rekan sekalian, selamat datang di kelas diskusi perdana KM10 School. Untuk sesi perdana, KM10 akan mengulik isu seputar ruang dalam kajian atau perspektif sosial humaniora yang dibungkus dalam tema besar The Spatial Turn. Sebelum itu, sedikit perkenalan tentang ruang diskusi ini. KM10 School sendiri merupakan wadah atau ruang yang diprakarsai secara kolektif oleh beberapa orang dari berbagai latar belakang seperti akademisi, praktisi, aktivis, dan pegiat literasi sebagai sarana untuk berbagi ataupun bertukar gagasan dan pandangan menyoal berbagai isu atau fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun kesusastraan dan filsafat. Dan diharapkan KM10 School ini dapat menjadi sebuah school of thought dan pemrakarsa gerakan-gerakan sosial atau gerakan-gerakan kebudayaan khususnya di Kota Makassar dan sekitarnya. Baiklah, sesuai dengan tema besar The Spatial Turn, kelas pertama ini akan menyajikan materi dengan subtema produksi ruang sosial dalam kehidupan sehari-hari yang akan dibawakan oleh Dr. Andi Faisal. Beliau adalah penggagas dan merupakan salah satu pendiri dari KM10 School, dan beliau merupakan akademisi dan pengajar di Departemen Sastra Prancis Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materi produksi ruang sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari Renaissance, pencerahan, kemudian memuncak sampai kepada abad, orang mengatakan sebagai abad pencerahan, siècle de lumière dalam bahasa Prancis. Itu kemudian memberikan porsi yang sangat besar pada persoalan persoalan time. Jadi waktu kemudian mensubordinasi ruang. Ruang dianggap sebagai latar belakang, ruang dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa menjelaskan bagaimana sebuah peristiwa. Nah, belakangan dengan perkembangan kapitalisme yang begitu gencar, dengan perkembangan perubahan dunia yang begitu gencar, kemudian ternyata ruang juga sangat berperan penting dalam menjelaskan bagaimana proses pertumbuhan peradaban ini. Terus, lanjut. Nah, produksi ruang dan kehidupan sehari-hari. Jadi tadi saya katakan bahwa produksi ruang dalam modus kapitalisme itu kemudian membuat ruang itu semakin abstrak. Ruang semakin jauh dari kekonkretannya. Dia homogen, tapi di sisi lain dia juga semakin terfragmentasi, terpecah-pecah, tersegregasi. Misalnya ketika kita pergi ke, saya ambil contoh warkop ya, karena saya banyak meneliti warkop. Pada dasarnya warung kopi sama, ngopi tempat ngobrol dan dia menjadi ruang-ruang yang homogen yang diatur dalam kerangka pertukaran. Karena kita harus belanja, kita harus minum, ya. Makanya kan para pemilik warkop menyambut semua, siapapun boleh datang, yang penting kamu beli. Nah, itu kan logika dasarnya. Mau satu gelas, yang penting kamu datang ke sini, ya kamu belanja, ya. Itu logika yang ada di balik itu. Tadi juga di balik homogenisasi ruang itu juga ruang menjadi terfragmentasi, karena setiap ruang itu tadi saya katakan membentuk kelasnya sendiri, membentuk orang-orangnya sendiri, membentuk ruangnya sendiri. Ada ruang warung kopi A, ada untuk kelas sosial A, warung kopi B untuk kelas sosial B, warung kopi C untuk kelas sosial C. Di kolong dengan misalnya saya minum kopi di warung kopi Punam. Orang mengatakan itu hanya persoalan ruang. Tidak, itu akan bisa menjelaskan ketika saya ngopi misalnya di Punam, dapat menjelaskan misalnya dengan siapa saya bergaul, siapa saya, akan memperlihatkan seperti apa identitas saya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kalau kita melihat sejarah perkembangan ruang ya, jadi ruang pada awalnya adalah sesuatu yang absolut.
absolute space ya, jadi masih ruang yang bersifat alami, yang dijelaskan oleh hukum-hukum alam, misalnya oleh matematika, oleh fisika. Kemudian muncul perkembangan ruang. Nah, pada saat itu ruang absolut ini kemudian menghilang, digantikan oleh ruang yang dilihat dalam lensa sejarah tadi. Jadi ruang kemudian dibaca sebagai bagian daripada perkembangan peradaban manusia. Nah, kemudian dalam perkembangan yang selanjutnya, ruang kemudian menjadi abstrak. Dalam hal apa ruang menjadi abstrak? Satu sisi lewat perkembangan modus produksi, lewat perkembangan kita tahu bahwa abad 18 revolusi industri yang sangat berkembang maju. Kemudian di sisi lain juga ruang juga ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan menjelaskan seperti apa ruang itu. Jadi ruang kemudian dimaknai sebagai konsep-konsep tentang sesuatu. Jadi kemudian di sini ruang diabstraksikan. Dan tadinya ruang yang sangat konkret, sangat dihidupi, sangat dialami, kemudian dia menjadi sangat abstrak. Karena dijelaskan oleh hukum-hukum, dijelaskan oleh teori-teori, dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Terjadi proses abstraksi dari ruang itu. Terus, nah, misalnya dalam Henri Lefebvre, dalam La Production de l'Espace, yang kemudian diterjemahkan sebagai The Production of Space, itu space itu atau espace itu dilihat sebagai social product, jadi produk sosial. Kenapa ruang adalah produk? Kenapa dia adalah produk sosial? Karena setiap masyarakat ya itu memproduksi ruangnya. Kita berinteraksi, kita mau bertemu teman, kita membutuhkan ruang. Kita janjian, ketemu di mana? Pasti kita merujuk, ketemu di, misalnya ya, di warkop ini, atau di tempat mana, atau di Starbucks, atau di mana. Jadi ruang menjadi sangat penting untuk menjelaskan seperti apa interaksi kita. Nah, dalam laju perkembangan dunia modern, jadi production of thing in space itu berubah menjadi production of space itself. Jadi bukan berarti bahwa memang kita melakukan sesuatu di dalam ruang, tapi itu tidak cukup. Jadi kita misalnya berdiskusi dalam suatu tempat tertentu, tapi itu belum bisa menjelaskan banyak hal. Makanya kemudian ruang juga diproduksi. Ruang itu sendiri adalah bagian daripada produksi kita. Kita membuat ruang sendiri untuk kepentingan kita. Oke? Nah, space is socially produced. Jadi ruang itu secara sosial diproduksi. Tentu saja yang memproduksi adalah masyarakat, manusia. Jadi secara sosial interaksi kita membutuhkan ruang, kita memproduksi ruang. Tapi kemudian pada gilirannya juga ruang akan membentuk kita. Dalam arti misalnya ruang akan memilah-milah siapa yang bisa masuk, siapa yang tidak bisa masuk, kelompok apa yang bisa masuk di ruang A misalnya, kelompok apa yang tidak bisa masuk. Misalnya kalau kita ngopi di Starbucks, itu secara spasial itu akan memilah-milah orang yang bisa masuk ke sana. Tentu agak sulit misalnya menemukan tukang becak ngopi di Starbucks misalnya. Sebab ruang telah membentuk siapa-siapa yang akan masuk ke dalamnya. Jadi we are spatially produced. Jadi kita secara ruang juga dibentuk. Jadi ruang diproduksi oleh masyarakat termasuk aktivitas di dalamnya, dan sebaliknya juga masyarakat kemudian diproduksi atau dibentuk oleh ruang. Jadi dengan demikian ruang itu di samping dia bersifat sosial karena adalah hasil daripada interaksi kita, dia juga bersifat politis. Jadi dia space is social and political product. Jadi space does produce also serve as a tool of thought and action. Jadi sebagai juga alat untuk berpikir, alat untuk bertindak. Jadi sebagai alat untuk mereproduksi kepentingan-kepentingan kita. Ya, melalui ruang kita mereproduksi kepentingan-kepentingan kita. Makanya sekarang misalnya banyak politisi ngopi di warung kopi misalnya. Karena mereka ingin
mereproduksi kepentingannya di warung kopi lewat berbagai macam wacana yang mereka konstruksi. Dia menjadi alat kontrol, alat dominasi. Kita lihat bahwa misalnya kalau menjelang pilkada, para makalar-makalar politik misalnya itu hampir masuk ramai ke warung-warung kopi. Jadi mereka melancarkan, menyampaikan wacana dari warung kopi. Di situ kelihatan bahwa warung kopi menjadi ruang untuk mengontrol wacana, ruang untuk melakukan proses hegemoni. Begitu pengantar Mas sedikit. Ada yang mau kita